Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa kuliah Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih Allah berikan kenikmatan, masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Yang kedua, para pemirsa kurma, marilah kita bersalawat kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa kurma yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini, saya hanya mencoba mengingatkan kembali kepada kita semua tentang 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Puasanya tetap sah, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apa saja kelima perkara tersebut? Dalam sebuah hadis dijelaskan, Khamsum yubtirun nas-shaima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul fajrah wan najra bisyahwat. Perkara pertama yang merusak pahala puasa kita adalah al-kadhibu, yaitu berdusta atau berbohong. Jadi, kalau kita berbohong pada bulan Ramadan ini, kalau kita berdusta pada bulan puasa ini, para pemirsa, maka kita berpuasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi, kita tidak mendapatkan 1% pun dari pahala puasa itu. Karena apa? Karena berbohong atau berdusta dapat merusak pahala puasa kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-ghibatu, yaitu bergibah atau menggunjing atau membicarakan aib-aib orang lain atau membicarakan tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Hal ini sungguh luar biasa, para pemirsa. Di zaman sekarang ini kita tengok televisi, kita lihat YouTube, kita buka TikTok, semuanya membicarakan tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Semuanya tentang acara-acara gosip, yang mana di sana mengumbar-ngumbar kejelekan orang lain, membicarakan aib orang lain. Padahal dalam hal membicarakan kejelekan orang lain ini, walaupun sesuatu yang kita bicarakan itu benar adanya, maka itulah yang dinamakan dengan ghibah. Dan apabila yang kita bicarakan, yang dibicarakan tentang kejelekan orang lain itu dan itu tidak benar adanya, maka itu jatuhnya sudah merupakan fitnah. Oleh karena itu, para pemirsa, ghibah ini harus benar-benar kita hindari. Karena yang menggibah atau yang menggunjing dan yang mendengarkan atau yang mendengarkan gibahan tersebut sama saja. Maka jangan sampai kemudian kita terlibat dalam gibah menggibah ini.
apalagi dalam bulan Ramadan ini para pemirsa, karena hal ini akan mengakibatkan pahala puasa kita terbuang percuma kalau kita masih menggibah. Lalu yang ketiga, perkara yang dapat merusak pahala puasa kita adalah an-namimah, yaitu adu domba. Zaman sekarang ini para pemirsa, adu domba ini bukan hanya sekedar dengan mulut, bukan hanya sekedar dengan lisan, dan bukan hanya sekedar dengan lidah. Akan tetapi adu domba ini sudah bisa menggunakan jari jemari. Kita tinggal ambil smartphone atau handphone kita isi kuotanya dengan penuh. Setelah itu kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi, kita bisa berekspresi untuk mengadakan adu domba. Zaman sekarang ini tidak hanya satu desa yang bisa kita adu domba, tidak hanya satu kecamatan yang bisa kita adu domba, tidak hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba. Satu negara, bahkan satu dunia pun bisa kita adu domba melalui smartphone kita ini. Terutama di zaman sekarang ini para pemirsa, banyak sekali penyebaran berita hoax, yang mana berita-berita hoax ini bisa saja mengakibatkan perpecahan antara satu kaum atau satu golongan dengan golongan yang lain. Oleh karena itu, sebisa-bisanya kita harus menghindari yang namanya penyebaran berita-berita hoax ini. Karena kalau memang kita terlibat dalam adu domba ini, maka sekecil apapun itu bisa merusak pahala puasa kita. Para pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, perkara yang dapat merusak pahala puasa kita adalah an-nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat atau nafsu. Zaman sekarang ini, godaan mata ini sungguh luar biasa. Bahkan, godaan mata ini terkadang tanpa kita sadari. Di zaman sekarang ini, bila kita tidak pintar-pintar memfilter apa yang kita lihat, bisa-bisa tanpa kita sadari, kita terjerumus ke dalam jinah mata. Kita ambil handphone, kita buka YouTube, kita buka TikTok, kita buka Facebook, yang muncul adalah video-video yang tidak karuan. Video-video perempuan-perempuan seksi yang sedang berjoget-joget. Kalau kita ingin mencari hal-hal yang dilarang dalam agama, mau mencari perkara-perkara yang membuat dosa mata, luar biasa banyaknya. Allah ciptakan mata kita untuk melihat kekuasaannya, untuk melihat tanda-tanda kebesarannya, agar kita bersyukur atas nikmatnya. Akan tetapi, apabila kita gunakan untuk mendurhakainya, bagaimana murkanya Allah? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Semoga pada bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menghindari perkara-perkara ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.